Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu insektisida organofosfat yang beranggotakan Hamidatul Laili dengan NIM 19613036, Fira Daniswara dengan NIM 22613042, Huria Lutfia Karisa dengan NIM 22613039, Haji Fajri Akbar dengan NIM 22613058, Hilma Tazkia Kamalian dengan NIM 22613065. mekanisme toksisitas. Senyawa organofosfat menghambat dua enzim, asetilkolinesterase atau ACHE ditemukan di sambungan sinaptik dan sel darah merah RBC, dan butyrilkolinesterase, juga dikenal sebagai pseudokolinesterase atau PCHE atau plasma kolinesterase, ditemukan dalam darah. Masing-masing enzim ini memecah asetilkolin. Gejala dan tanda-tanda keracunan. Yang pertama ada toksisitas akut dan yang kedua sindrom toksik tertunda. Next. Toksisitas akut, timbulnya gejala bervariasi tergantung agen, rute, dan tingkat paparan. Pasien mulai menunjukkan gejala dalam waktu 5 menit setelah konsumsi besar-besaran, dan kematian terjadi dalam waktu 15 menit. Kebanyakan korban keracunan akut menunjukkan gejala dalam waktu 8 jam setelah terpapar, dan hampir semuanya menunjukkan gejala dalam waktu 24 jam. Penundaan paling lama dapat terjadi dengan agen yang memerlukan aktivasi metabolik, seperti malaysian. Aktivitas muskarinik yang berlebihan dapat ditandai dengan beberapa mnemonik, termasuk SLUD atau salivation, lacrimation, urination, dan defecation, atau air liur, lakrimasi, buang air kecil, buang air besar, dan dumbbells, yaitu defecation, urination, meiosis, bronchospasm, dan bronchorea, emesis, lacrimation, salivation, atau buang air besar, buang air kecil, meiosis, bronkospasme atau bronkorea, emesis, lakrimasi, dan air liur. Selanjutnya yaitu sindrom toksik tertunda. Yang pertama yaitu intermediate syndrome, kelemahan otot yang tertunda tanpa fasikulasi atau gambaran kolinergik dapat terjadi pada pasien 24 hingga 96 jam setelah keracunan senyawa fosfor organik akut. Sebagian besar kasus sindrom menengah berkembang pada pasien yang datang awalnya dengan tanda dan gejala kolinergik klasik dan membaik dalam 1 hingga 2 hari dengan terapi. Kambuh tiba-tiba dengan kelemahan anggota badan proksimal, leher fleksor, dan otot pernapasan serta kelumpuhan saraf kranial. Membedakan hal ini sindrom dari keracunan klasik. Kemudian periferal neuropatis. Neuropatik perifer dapat terjadi beberapa hari atau minggu setelah paparan akut dan paparan pestisida fosfor organik kronis. Gangguan ini diakibatkan oleh penghambatan enzim yang disebut neurotoxic esterase atau neurotarget esterase atau NTE. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada antidot. Antidot yang pertama yaitu atropin, yang kedua prolidoksin, dan yang ketiga adalah benzodiazepin. Kemudian mekanisme dari atropin yaitu inhibitor kolinesterase. Misalnya insektisida fosfor organik, perang kimia agen saraf, mencegah pemecahan asetilkolin oleh asetilkolinesterase dengan meningkatkan jumlah asetilkolin yang tersedia untuk merangsang reseptor kolinergik. Reseptor kolinergik terdiri dari reseptor muskarinik dan nikotinik. Reseptor muskarinik tersebar luas di seluruh perifer dan sistem saraf pusat. Mereka digabungkan dengan protein G dan menghambat adenylyl siklase M2 dan M4 atau meningkatkan fosfolipase C. M1, M3, dan M5. Atropin adalah antagonis kompetitif asetilkolin terutama pada reseptor muskarinik M1, M5.
Durasi kerja atropin bergantung pada dosis dan rute serta dapat bertahan lama 24 jam atau lebih, tergantung pada titik akhir tertentu yang sedang dievaluasi. Kemudian ada pralidoxim. Nitrogen kuaterner pralidoxim yang bermuatan positif tertarik ke situs anionik bermuatan negatif pada enzim terfosforilasi, membawanya masuk dekat dengan bagian fosfor. Pralidoxim kemudian melakukan serangan nukleofilik pada bagian fosfat, berhasil bersaing untuk mendapatkannya dan melepaskannya dari enzim asetilkolinesterase. Tindakan ini membebaskan enzim dan memungkinkan fungsi enzimatik. Senyawa fosfor organik dengan ukuran kecil rantai samping tersubstitusi lebih mudah dibalik oleh oksim karena lebih baik posisi sterik memungkinkan akses lebih mudah ke oksim. Bukti in vitro awal menunjukkan keberhasilan gangguan kolinesterase reaktivator tergantung pada pemberian dalam waktu 24 jam sampai 48 jam setelah paparan senyawa fosfor organik. Namun menurut informasi yang tersedia saat ini tidak ada batasan waktu yang mutlak pada fungsi reaktivator. Pralidoxim paling mujarab pada tempat-tempat nikotinik sering kali memperbaiki otot kekuatan dalam waktu 10 menit sampai 40 menit setelah pemberian. Pralidoxim bersifat sinergis dengan atropin dan sebagai tambahan melepaskan enzim sehingga garis asetilko tambahan dapat dimetabolisme. Baik, sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar yo, aku keluar yo. Ini stop recording. Kamu jangan keluar nggak sih, Jerry? Matiin Nggak dulu.